Sobat Langsing, kembali lagi dengan saya Coach Andri di YouTube channel kami Evolution Fitness Coach. Seperti permintaan teman-teman kemarin, kami sudah berjanji untuk membuatkan tips diet selama bulan puasa. Tapi kali ini saya akan merangkumnya dalam 7 tips diet selama bulan puasa. Tapi sebelum kita membahas materinya, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bagi teman-teman untuk segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, tanpa memperpanjang kata lagi, yuk kita mulai ke materi utama kita. Oke, kita akan mulai dengan tips yang pertama, 7 tips diet selama bulan puasa, yaitu memiliki jadwal makan yang tepat. Memiliki jadwal makan yang tepat itu tentunya akan sangat membantu kalian tetap memiliki energi selama kalian menjalankan bulan puasa. Nah, saya akan memberikan ilustrasi contoh pada saat kalian tidak berpuasa, kalian mungkin akan makan di sarapan di pagi hari, makan siang di siang hari, dan makan malam di malam hari. Tapi pada saat bulan berpuasa, kalian tentunya akan memiliki jadwal makan yang berbeda. Kalian tetap akan makan 3 kali sehari, tapi berbedanya adalah di jam makannya. Pertama, kalian akan makan di subuh hari, atau kalian sebut dengan sahur, di maghrib. Setelah kalian berbuka puasa, kalian bisa berbuka puasa. Dan yang terakhir, setelah tarawih juga kalian akan tetap makan. Nah, artinya adalah sebenarnya pada saat kalian puasa dengan tidak berpuasa, kalian tetap akan makan 3 kali. Dan saran kami adalah jangan lewatkan dari salah satu jam makan ini. Kenapa? Jika kalian melewatkan salah satu jam makan ini atau waktu makan ini, kalian akan merasakan dampaknya. Contoh, kalian tidak sahur, tentunya kalian akan merasa lemas dan tidak berenergi seharian. Dan kalau semuanya kalian tidak tarawih, takutnya ada. Dan kalau seumpamanya, katakan kalian setelah makan kalian tidak setelah maghrib, setelah tarawih kalian tidak makan, kalian akan kekurangan gizi karena kalian hanya makan 2 kali. Seperti itu, teman-teman. Nah, intinya adalah sebenarnya jadwal bulan puasa kalian hanya memindahkan jam makan kalian dan pastikan kalian makan di 3 waktu ini. Oke, yang tips kedua, makan dengan komposisi yang lengkap setiap kali makan. Kenapa makan dengan komposisi yang lengkap? Seringkali orang hanya makan dengan komposisi 1 jenis atau 2 jenis makrogizi doang, makrogizi saja, dan itu yang menyebabkan mereka cepat lapar ataupun mereka kekurangan gizi. Nah, ini tips yang bisa kami berikan. Nah, ini saya akan berikan contohnya terlebih dahulu. Contohnya, orang Indonesia sangat suka sekali makan mie instan dengan nasi. Nah, mie instan dan nasi ini sebenarnya adalah sama-sama sumber karbohidrat. Nah, jika kalian konsumsi ini bersamaan tanpa menggunakan sumber protein, dengan sayuran, dengan lemak, dan yang lainnya, tentunya kalian akan merasa cepat lapar dan tidak berenergi. Di awal kalian memang akan merasakan kenyang, tapi setelah itu kalian akan cepat merasakan lapar dan setelah itu kalian tidak akan berenergi seharian. Itu masalahnya, teman-teman. Dan makan dengan gizi yang seimbang tentunya akan memberikan energi lebih baik dan kalian bisa kenyang tahan lebih lama. Itu loh pentingnya, teman-teman. Saya berikan contoh dengan makanan dengan gizi seimbang ya. Kita akan menggunakan porsi seperti ini contohnya. Nah, ini adalah nasi dengan makanan sumber karbohidrat, ada kacang-kacangan sebagai sumber lemak, ada sayuran, dan yang terakhir adalah dada ayam sebagai sumber proteinnya. Jadi pastikan setiap makan besar kalian mengkonsumsi makanan dengan komposisi lengkap. Bukan berarti kalian harus makan persis seperti ini, tidak. Tapi makanlah dengan komposisi lengkap seperti ini. Bukan berarti kalian hanya makan protein saja, atau makan sayuran saja, atau sumber karbohidrat saja, atau lemak saja. Tidak, kalian konsumsi lengkap seperti ini setiap kali kalian makan besar. Mau kalian puasa ataupun tidak puasa, sama seperti itu ya. Oke, dan yang ketiga, makan dengan porsi yang tepat setiap kali kalian makan. Dan jika kalian konsumsi makanan dengan porsi yang tepat, karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Saya akan berikan ini sedikit contohnya terlebih dahulu, cara menghitung porsi makan untuk kalian yang tidak suka menghitung kalori atau tidak sempat atau tidak bisa menghitung kalori. Ini tipsnya kita akan berikan. Yang pertama, kalian bisa menggunakan makanan sumber protein sebagai dari lambang dari telapak tangan kalian. Dari sumber protein. Dan ada lemak dari jempol tangan kalian, sumber lemak.
dan ada karbohidrat untuk cup tangan kalian. Dan yang terakhir, sayuran, kalian bentuk kepal tangan kalian kurang lebih ukuran sayuran seperti itu. Dan kalian konsumsi ini, seperti tadi contohnya, tadi makanan konsumsi lengkap seperti itu. Dan setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kami akan berikan rata-ratanya. Untuk wanita aktif, rata-rata membutuhkan 4-6 porsinya per hari. Dan untuk pria aktif, rata-rata membutuhkan 6-8 porsi per hari. Dan ini sebenarnya bukan angka yang pasti ya. Kalian harus cari tahu dulu, itu yang pertama. Kalian harus perhatikan dulu dari berat badan kalian setelah kalian mengkonsumsi, mengikuti umpamanya kalian wanita dan akhirnya kalian mencoba dengan mengkonsumsi 5 porsi dan kalian berpikir, oh berat badan saya nggak berubah nih. Nah mungkin di sana kalori maintenance-nya, jadi artinya teman-teman kalau ingin menurunkan berat badan, kurangi jadi 4 porsi. Bisa menggunakan cara seperti itu. Kalian bisa kurangi dari karbohidratnya atau lemaknya, seperti itu. Ya, dan untuk pria aktif kurang lebih seperti itu. Dan ingat, sesuaikan porsinya lagi dengan goal kalian. Tapi mostly untuk di bulan puasa, kami anjurkan teman-teman untuk anjurkan di bulan puasa ini supaya puasa kalian lancar. Jangan fokus untuk menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan. Fokuslah untuk menjaga pola makan kalian. Kami lebih anjurkan seperti itu. Ya, fokus ke ibadah kalian. Nah, dan yang keempat, sahur dengan indeks glikemik yang rendah. Makanan sumber karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah. Maksudnya indeks glikemik apaan sih, Coach? Oke, saya akan jelaskan. Indeks glikemik adalah makanan sumber karbohidrat. Kalian bisa lihat buah-buahan, ada roti, ada kentang, dan sebagainya, ada sayur-sayuran juga. Makanan sumber karbohidrat itu akan dicerna oleh makanan dan akhirnya akan menjadi gula darah. Seperti itu teman-teman, akan diproses sampai akhirnya menjadi gula darah. Semakin tinggi indeks glikemik tersebut, maka akan semakin cepat menaikkan gula darah kalian. Tapi semakin rendah indeks glikemik suatu makanan, maka akan semakin lambat dia menaikkan gula darah kalian. Semakin cepat naik gula darah kalian, tentunya akan semakin cepat juga turunnya dan kalian akan cepat merasa lapar. Semakin rendah indeks glikemiknya, maka kalian akan lebih kenyang lebih lama, kalian akan lebih lama terasa laparnya. Begitu teman-teman maksudnya. Hal apa sih yang mempengaruhi indeks glikemik? Nah, kalian sebenarnya bisa lihat tabelnya. Ini ada tabelnya. Setiap makanan sumber karbohidrat tentunya memiliki indeks glikemik yang berbeda-beda. Kalian bisa melihat. Ini yang mempengaruhi nilai indeks glikemik makanan sumber karbohidrat itu sendiri. Yang kedua adalah yang mempengaruhi kelengkapan makanan. Kalau kalian cuma makannya nasi saja atau mie saja, tentunya itu cuma sumber karbohidrat. Dan yang mempengaruhi nilai indeks glikemiknya itu sendiri adalah nasi atau mie itu sendiri. Tapi jika kalian makannya lengkap seperti ini, indeks glikemik dari makan nasi ini sendiri tentunya akan berubah, akan semakin turun karena kalian makannya lebih lengkap. Seperti itu teman-teman, karena ada sumber protein, ada lemak, ada sayuran, dan sayuran itu indeks glikemiknya lebih rendah. Kalau kalian makannya dicampur seperti ini, indeks glikemik nasi ini akan semakin turun. Seperti itu teman-teman. Jadi pastikan teman-teman konsumsi makanan yang lengkap untuk membuat kalian kenyang lebih lama, kalian tetap berenergi seharian. Oke? Oke, yang kelima, ini adalah hal yang sangat penting karena pada saat kalian berpuasa, kalian tidak minum dan kalian harus minum setelah kalian mulai berbuka. Itu tipsnya teman-teman. Kalian butuh cairan banget. Karena kalau kalian kurang cairan, tentunya kalian akan merasa bisa berubah menjadi rasa lapar. Dan kalian akan kalap takutnya. Dan pastikan setiap kalian mulai berbuka, kalian bisa konsumsi segelas sampai 2 gelas air terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalian bisa konsumsi 4 gelas sampai saat yang kalian tidur. Dan 2 gelas yang lagi di saat kalian sahur. Seperti itu teman-teman. Dan saran kami adalah agar terhidrasi dengan cukup, batasi konsumsi kafein. Kafein ini bisa mengeluarkan cairan urin kita lebih banyak. Ini bisa mendorong kita mengeluarkan cairan urin lebih banyak dan membuat kita semakin dekat dengan dehidrasi. Kita harus berhati-hati, jangan terlalu banyak, batasi ya teman-teman ya. Dan yang kedua, batasi juga minuman-minuman manis. Minuman manis ini akan membuat kalian semakin haus. Itu yang pertama, kalian semakin lapar. Jadi pastikan batasi jumlahnya, jangan berlebihan. Oke?
Dan ini ada cara meningkatkan status hidrasi kalian selain dengan makanan. Kalian bisa mengkonsumsi buah-buahan segar, itu opsi pertama, atau kalian mengkonsumsi makanan yang mengandung kuah. Sayur-sayuran kuah, kalian bisa konsumsi juga untuk meningkatkan status hidrasi kalian. Oke? Oke, yang tips ke-6, berbukalah dengan yang manis. Kenapa harus dengan yang manis, Coach? Nah, setelah kalian berpuasa, tentunya energi kalian akan berada pada titik terendahnya sebelum sesaat kalian sebelum berbuka. Dan tentunya untuk mengembalikan energi kalian pada saat kalian berbuka, kalian membutuhkan makanan yang bermanis, yang manis, tapi ingat dalam jumlah secukupnya. Contohnya apa sih? Kurma ini sendiri bisa meningkatkan gula darah kalian. Dan ini selain bukan hanya meningkatkan gula darah, tapi ada kandungan vitamin dan mineralnya juga. Seperti itu teman, sangat penting buat tubuh kita juga. Tapi ingat, konsumsi dalam jumlah yang wajar, 3-4 biji pada saat berbuka. Atau buah-buahan, buah potong kalian bisa konsumsi juga. Dan konsumsi makanan manis seperti ini bisa mengembalikan energi kalian saat berpuasa. Nah, setelah tadi kita tips ke-6, kita masuk ke tips yang ke-7. Dan jujur, tips ke-7 ini sedikit sulit. Bukan sedikit sulit ya, yang paling sulit antara semuanya. Kenapa? Karena naturally atau seumpamanya secara natural, kalian pada saat berpuasa, jam tidur kalian pasti akan berkurang. Yang pertama, karena setelah kalian tarawih, kalian harus makan. Setelah kalian makan, tentunya kalian membutuhkan waktu lagi. 2 jam atau 3 jam sampai tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus bangun di subuh harinya karena kalian harus sahur. Nah, jadi bagaimana sih cara mengatasinya? Tips dan triknya? Karena sebenarnya kalian kalau kurang tidur bisa meningkatkan nafsu makan kalian dan bisa meningkatkan keinginan kalian untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori dan kalian susah untuk mengatasinya. Dan bagaimana cara saya akan berikan bonus ya teman-teman ya, 3 tips memaksimalkan tidurmu di bulan puasa. Yang pertama, batasi jangan konsumsi minuman berkafein di malam hari karena itu akan mengganggu siklus tidur kalian. Yang kedua, setelah salat tarawih kalian bisa makan dan kalian bisa mulai beristirahat. Jangan terlalu banyak beraktivitas fisik lagi. Setelah 2 jam tentunya kalian bisa langsung tidur seperti itu. Dan yang terakhir, setelah sahur diusahakan kalian meluangkan waktu lagi untuk tidur. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi adalah 7 tips yang sudah kami bagikan untuk diet selama bulan puasa. Dan tentunya kami mengharapkan teman-teman untuk mempraktekkannya. Dan jangan lupa juga, jika ada sesuatu yang bagus, kalian jangan simpan sendiri. Kalian harus share video ini ke teman-teman kalian juga yang sedang berpuasa. Mereka takut mengalami kenaikan berat badan, kalian bisa share video ini. Oke? Sekian aja informasi untuk video kali ini, 7 tips diet selama bulan puasa. Tidak bosan-bosannya kami mengingatkan bagi teman-teman untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, sekian untuk video ini. Saya Andri Chandra, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.